Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Arif Kusmaindra dari PT SSN kali ini. Pada kesempatan kali ini, yang mana sedikit banyak akan saya jelaskan beberapa hal penting untuk persiapan pembuatan kolam semi permanen. Yang dalam kesempatan ini memang saya sedikit ulas beberapa poin penting yang berhubungan dengan persiapan kolam lele semi permanen. Bisa dilihat dalam video kali ini saya memilih untuk menggunakan kolam terpal ukuran diameter 4 yang sudah sedemikian rupa kita setting sehingga kita tentukan kolam lele ini masa pakainya lebih awet. Beberapa persiapan yang harus kita perhatikan kali ini bisa dilihat di sini. Untuk kolam terpal ini memang kita kondisikan menyerupai kolam terbang. Persiapan-persiapan yang harus kita lakukan adalah tentunya menyiapkan bahan-bahan seperti bata ringan, wire mesh, karpet talang, juga terpal utama. Dalam video selanjutnya nanti juga akan ada penjelasan video bagaimana persiapan pembuatan kolam terpal ini. Pembuatan kolam terpal ini dimulai dari persiapan pemerataan lahan. Tentunya kita persiapkan lahan ini rata sedemikian rupa sehingga nanti langkah pertama itu kita siapkan temping. Temping ini bisa dari bata ringan, batu bata, atau jenis bahan yang lain. Kenapa harus didemping seperti ini atau diberi list seperti ini? Nantinya sehingga ketika kolam ini terisi air penuh, maka dia tidak akan mengembang karena jumlah volume air yang dimasukkan otomatis nanti beban ada di bawah, sehingga bentuknya bisa simetris dan tentunya menambah estetika. Setelah pemasangan bata ringan dan pemerataan lahan yang ada di dalam ini kita beri skam atau kita beri kokopit ataupun bahan lembut lainnya, bisa contoh pasir ataupun lumpur, tergantung dari ketersediaan bahan yang ada di wilayah masing-masing. Kalau ini saya memilihnya untuk memberikan kokopit. Silakan bisa dilihat ini kokopit. Bawah ini sudah kita beri kokopit sehingga permukaannya menjadi lebih lembut. Setelah kita beri bahan yang lembut tersebut sebagai dasaran utama pondasi kolam ini, selanjutnya kita akan merangkai wire mesh. Inilah yang dinamakan wire mesh. Wire mesh ini kita pasang, kita baut ataupun bilas, terserah nanti para pemirsa itu menginginkan yang mana. Jadi kita kita tentukan. Dalam hal ini kita memilih baut sehingga nanti untuk melepas atau membongkar akan lebih mudah. Manakala nanti kolam akan direlokasi juga jauh lebih praktis. Selanjutnya ketika sudah terpasang semua wire mesh, maka akan kita beri lapisan yang namanya karpet talang. Fungsi karpet talang ini adalah sebagai landasan supaya terpal utama tidak langsung bersentuhan dengan wire mesh, sehingga menambah kekuatan kolam tersebut. Sudah kita pasang sedemikian rupa, kita atur dari lingkarannya juga sudah kita siapkan semua. Maka pemasangan kolam terpal utama ini juga harus perlu diperhatikan. Kita perhatikan pemasangan kolam ini supaya tidak terburu-buru. Karena apa? Kita menghindari yang namanya kerutan-kerutan di kolam. Boleh di
korotan-korotan kolam ini sehingga menjadikan rata. Ketika kolam ini sudah menjadi rata, maka kolam ini akan menjadi lebih awet. Pemasangan ini perlu kesabaran dan ketelitian karena memang di tengah kolam tersebut terdapat central drain. Central drain adalah pipa jalur utama yang berada di tengah. Kita kondisikan berada di tengah supaya ketika tadi kita sudah setting kolam ini mengkerucut, maka kotoran akan mengumpul, harapannya mengumpul menjadi satu di tengah central drain. Jadi central drain sudah dipasang, maka kita tinggal membuka keran ini sebagai jalur buang. Nah, ini jalur buang, bisa dilihat. Nah, itu sudah langsung mengumpulkan kotoran-kotoran yang ada di kolam tersebut. Setelah pemasangan central drain terpasang dengan benar, sudah simetris pada lingkaran diameter ini, maka nantinya kita juga bisa langsung mengeset pipa masuk untuk jalur air. Kali ini juga kita overflow-nya atau pipa untuk jalur kontrol ketinggian air ini kita langsung pasang seperti ini, jadi praktis. Begitu air hujan melampaui tinggi permukaan ini, maka air akan segera langsung keluar, dan harapannya permukaan bisa selalu tetap